Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau layak menerima pujian kami ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah
dengan segenap hati katakan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Haleluya. Terpujilah Engkau, Anak Domba Allah yang sudah mati bagi setiap kami, yang menebus hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang duduk di atas tahta. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami alami, keadaan apapun saat ini, tapi hati kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami berikan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir dimanapun, di mana tempat kami berada ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Bapa, mari Engkau menjamah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu semuanya akan Tuhan sediakan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan penuh iman katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan Allah sanggup, jemaat saudara. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Mari semua naikkan pujian ini. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Tuhan bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, sing. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Tuhan bagi kita, di pihak kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Yesus Tuhan perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkuasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami kuat menghadapi segala tantangan yang terjadi saat ini. Sebab Engkau memberikan kepada kami roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kami rindu Engkau memenuhi setiap hati kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu dalam hidupku. Mari nyanyikan sama-sama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Mari celikan kami Tuhan, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, Engkau mulia. Bagimu Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, minta penuhi hati kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, minta kepada Tuhan, ubah hatiku. Celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat. Mari sembah Dia. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia. Bagimu ku sembah Kudus,
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Engkau mulia. Bagimu Tuhan ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Dan terima kasih Allah Roh Kudus, di mana Engkau hadir bersama-sama kami, mendampingi kami, menyertai dan menuntun kami, untuk kami boleh terus menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, pribadi yang hidupnya diubah menjadi seperti yang Kau mau, untuk menggenapi rencana amanat agung-Mu Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid-Mu. Karena itu Allah Roh Kudus, bukakan mata hati kami, supaya kami bisa mengerti rancangan rencana Tuhan yang dahsyat, yang akan Kau kerjakan di dalam setiap kami. Berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur kita bersama-sama boleh ada tempat ini. Saya percaya di dalam kasih setia Tuhan, Tuhan sedang membawa kita gerejanya melewati masa-masa saat ini untuk kita boleh semakin mengenal pribadinya, terlebih pribadi Roh Kudus. Di mana kita percaya hari-hari ini kita sedang menantikan satu masa, yaitu masa Pentakosta, itu masa pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya kita ada di satu zaman yang istimewa karena Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa di akhir zaman ini. Kita percaya bahwa ini adalah Pentakosta yang ketiga. Tuhan sedang bekerja sungguh indah. Dia sedang menyatakan satu dimensi ilahi Allah yang baru di tengah-tengah saudara dan saya. Karena saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi perkasa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Dia pribadi yang pikirannya satu, bagaimana menyelamatkan seluruh manusia di bumi. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, demikianlah Tuhan telah merancangkan, Tuhan telah menyiapkan sebelumnya sebuah rancangan keselamatan yang akan Dia perbuat bagi menyelamatkan umatnya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita penuh kuasa. Dan setiap kita orang-orang di dalam Kristus, artinya Kristus dalam kita, kita di dalam Dia, kita pun harusnya juga penuh kuasa. Karena ketika kita berbicara tentang hidup di dalam Kristus, maka itu berbicara tentang hidup yang penuh kuasa, hidup yang perkasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita bukan hanya percaya bahwa Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita semua, bukan hanya Dia sebagai pribadi Tuhan yang bertahta atas setiap kita, memimpin setiap kita, tetapi kita juga saudara percaya bahwa selain keselamatan yang kita terima, kita juga berhak menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Sekali lagi katakan menerima kuasa. Kuasa yang bagaimana saudara? Kuasa yang termulia, kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa itu sendiri. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus saudara. Kalau kita
tarik mundur, flashback kepada kehidupan gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula tidak dibangun karena modal uang yang besar. Gereja mula-mula tidak dibangun karena orang-orang terkenal. Gereja mula-mula tidak dibangun, dimulai atau didirikan karena apa, saudara? Karena ada pejabat yang mendukung gereja itu, saudara. Enggak, saudara. Gereja dimulai dan dibangun dengan kuasa Allah Roh Kudus. Katakan amin. Hari-hari ini ketika kita harus ada di rumah, saudara, Anda dan saya sedang diajari untuk belajar seperti gereja mula-mula. Kita sedang belajar kembali kepada panggilan redefinisi dari gereja yang semula, yaitu apa? Gereja dibangun dengan kuasa Allah. Gereja bukan dibangun dengan fasilitas. Gereja bukan dibangun dengan musik yang keren. Gereja tidak dibangun dengan lighting sound system yang wow. Tapi gereja dibangun dengan kuasa Allah. Sebab karena dengan kuasa itulah saudara dan saya akan memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Lewat kuasa Allah yang dinyatakan lewat kita, maka saudara yang kekasih, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan yang disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membangkitkan kuasanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Akibatnya apa, saudara? Kisah Para Rasul 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apabila hidup seseorang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka perkara yang mustahil, perkara yang enggak mungkin, perkara yang bahkan tidak pernah terpikirkan akan Tuhan perbuat lewat kehidupan kita. Petrus tidak pernah membayangkan dari perkataannya yang dianggap orang itu dia seorang yang mabuk. Tetapi waktu dia memperkatakan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan Yesus Tuhan. Wow, hari itu 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Ingat saudara, Yesus saja tidak pernah membaptis 3.000 orang, saudara. Tetapi Petrus yang penakut, Petrus yang kalau ngomong gak mikir dulu, saudara, langsung ngomong. Petrus yang orang pekerja kasar tuh, yang dia tidak punya kemampuan berkomunikasi diplomatik yang bagus, saudara. Dia dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan bagi 3.000 jiwa sebagai awal mula gereja. Kekasih Tuhan, kenapa Petrus bisa ngalami itu? Bukan karena Petrusnya, saudara, tapi karena Roh Kudus yang diam di dalam hidup seorang Petrus. Dan Petrus memberikan diri agar Roh Kudus bekerja penuh kuasa dalam hidupnya. Sehingga Petrus yang tadinya lemah, Petrus yang tadinya tertuduh karena dia mengkhianati Yesus dengan menyangkal Yesus banyak 3 kali. Petrus yang tadinya penakut, yang kelihatannya berani, tetapi ketika diperhadapkan pada masalah dia takut. Wow, waktu Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia jadi orang perkasa. Apa yang terjadi pada rasul-rasul, pada gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka diberikan keperkasaan untuk apa? Untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, untuk terus belajar firman-Nya. Keperkasaan untuk apa? Menghadapi tekanan, pergumulan dan kesulitan, termasuk keperkasaan untuk ketika mereka harus ditinggalkan oleh Yesus yang naik ke surga. Mereka punya roh yang perkasa untuk tetap mempertahankan apa yang Yesus ajarkan. Kisah Rasul 2 ayat 42-43 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Bagaimana semua itu bisa terjadi, saudara? Jawabannya sederhana. Bukan karena Yesus mendampingi mereka saat itu. Tetapi karena apa?
Karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang diperkatakan Yesus, telah digenapi dan memenuhi kehidupan murid-murid itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 33 dikatakan di situ, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Harusnya ketika mereka ditinggalkan oleh guru mereka karena Yesus naik ke surga, adalah sebuah penyesalan, sebuah kesedihan. Mereka gak punya tujuan hidup lagi. Tetapi ketika mereka taat kepada Yesus, mereka disuruh tinggal diam di Yerusalem, menantikan apa yang dijanjikan Bapa. Oh saudara, penantian 10 hari bukan waktu yang singkat. Apalagi saat itu mereka belum punya gambaran akan Roh Kudus, akan apa yang diperbuat Roh Kudus lewat hidup mereka. Kalau mereka sudah tahu, pasti mereka tunggu dengan semangat, dengan kepastian, saudara. Tetapi murid-murid meyakini apa yang Yesus katakan, saudara. Mereka punya kepastian bukan karena apa yang mereka lihat. Mereka punya sebuah kepastian karena mereka mendengar dari siapa yang berkata-kata, yaitu Yesus. Dari siapa yang memberikan janji, yaitu Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 33 tadi, mereka tuh berkumpul sehati, sejiwa. Gak ada yang saling berebut, saudara. Gak ada yang egois. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka bukan hanya perkasa buat dirinya sendiri, tapi mereka menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada yang lemah dibangkitkan. Bagaimana hidup saudara hari-hari ini? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar saudara? Apakah saudara menjadi perkasa dalam Kristus? Apakah saudara memberi kekuatan kepada yang lain sehingga yang lemah pun dibangkitkan? Orang-orang di sekitar saudara pun merasakan kekuatan yang sama untuk bangkit, saudara. Kasih Tuhan, belajar sama gereja mula-mula. Mereka penuh kuasa. Kuasa yang besar dikatakan diberikan kepada rasul-rasul untuk apa? Bukan untuk mempertontonkan dirinya hebat, luar biasa. Tapi firman-Nya tadi berkata, kuasa yang besar rasul-rasul itu digunakan untuk apa? Untuk memberi kesaksian. Sekali lagi, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Sejak mereka dipenuhi Roh Kudus, sejak mata mereka terbukakan dimensi yang baru, yaitu apa? Bukan percaya kepada yang dilihat, tetapi percaya kepada satu pribadi yang tak terlihat, namun pribadi itu adalah pribadi yang telah dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Maka mereka menjadi lebih solid, mereka menjadi lebih kuat di dalam persekutuan. Keperkasaan itu bukan hanya terjadi atas personal, pribadi, tapi keperkasaan itu terjadi atas gereja itu sendiri, atas kumpulan orang percaya itu sendiri. Wow, luar biasa. Dari semua ayat yang saya sudah sampaikan tadi, saudara, apakah saudara tidak tertarik untuk mengalami keperkasaan di dalam Roh Kudus? Apakah saudara nggak rindu? Tentu saudara rindu, amin saudara. Siapa yang rindu? Saudara penuh keperkasaan dalam Roh Kudus. Ketika saudara berkata-kata tentang Yesus, orang-orang jadi percaya. Orang-orang dijamah Tuhan. Mereka mengalami kelepasan. Mereka juga bahkan mengalami kesembuhan. Mereka mengalami mujizat. Dengar saudara, keperkasaan dalam Roh Kudus itu bukan hanya untuk seorang pendeta, bukan hanya untuk pengkhotbah, tapi untuk setiap orang percaya. Wow. Kekasih Tuhan, karena itu mari miliki kerinduan untuk mengalami kuasa Allah. Miliki kerinduan untuk mengalami Roh Kudus secara penuh, secara sungguh-sungguh. Sehingga keperkasaan Roh Kudus itu boleh kita alami. Karena Anda dan saya
berhak mengalami kuasa Allah. Katakan sama-sama, saya berhak mengalami kuasa Allah. Sekali lagi katakan, saya berhak mengalami kuasa Allah. Mungkin kalau ada di kanan kiri, Bapak Ibu Saudara, keluarga, atau rekan atau sahabat, boleh katakan kepada rekan sahabatmu, kamu berhak menerima kuasa Allah. Kamu berhak menerima kuasa Allah. Mari katakan saudara. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda yang bagaimana? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa yang rindu saudara? Saudara mengusir setan dalam nama Yesus. Siapa yang rindu engkau mengalami bahasa-bahasa yang baru daripada Roh Kudus? Siapa yang rindu engkau bahkan diperhadapkan kepada maut? Engkau tidak mengalami kematian sekalipun, engkau enggak akan celaka. Siapa yang rindu bahwa saudara ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh? Firman Tuhan pasti benar. Firman Tuhan bukan ucapan isapan jempol. Firman Tuhan adalah perkataan yang diperkatakan Tuhan. Dituliskan para nabi saudara. Para rasul. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yakini ini. Anda dan saya berhak menerima kuasa. Satu contoh yaitu seorang yang nama Filipus. Seorang pengikut Kristus. Rasul Kristus. Yang sederhana. Yang dia tidak terlalu seterkenal Petrus, tidak seterkenal Yohanes yang dekat dengan Yesus. Tetapi dikatakan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 5-13 bahwa Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dan ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, sekali lagi Filipus yang bukan siapa-siapa, waktu dia berbicara tentang Yesus Kristus dikatakan apa? Orang-orang itu melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Filipus gak pernah sekolah Alkitab. Filipus tidak seterkenal Petrus yang pemberani. Filipus seorang yang biasa. Bahkan mungkin dalam berkata-kata dia tidak pandai. Tapi karena Roh Kudus di dalam hidupnya, maka ketika dia memberitakan kabar tentang Yesus, orang-orang membulatkan hati, bertekad untuk menerima Yesus. Kenapa saudara? Salah satu tandanya dikatakan, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sangat besar sukacita terjadi di kota itu. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus yang bekerja lewat seorang yang sederhana, namanya Filipus. Lalu ada seorang yang bernama Simon, telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting, rasa dibutuhin karena tanda kutip punya kuasa gitu ya saudara ya. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi dikatakan apa saudara? Sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri, mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan saudara, ini yang luar biasa. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika dia melihat tanda-tanda mujizat yang besar yang terjadi. Orang biasa bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Orang yang tidak dianggap oleh orang lain akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia dan pekerjaan si jahat. Tuhan memperlengkapi kita murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus supaya apa? Bukan supaya sekali lagi jadi orang terkenal.
Bukan supaya banyak pengikutnya, tapi supaya amanat agung Tuhan Yesus dilaksanakan. Yaitu apa? Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan apa yang telah kulakukan, yang telah kuperintahkan. Sampai pada apa saudara? Sampai pada kesudahan zaman. Tanpa kerinduan yang besar, pasti kita nggak akan bisa mengalami kuasa Allah. Karena itu saudara yang kekasih, besar kuasa Allah yang membuat kita perkasa, itu ditentukan dari apa? Seberapa besar kita menyediakan wadahnya. Sama seperti saudara, kalau kita sedang menampung air saudara, misalnya kita sedang naik gunung, hiking, sedang berkemah, lalu saudara, karena tempat kemah kita itu tidak ada sumber air, maka kita butuh sumber air, saudara, ya datang ke sumber air. Maka kita akan berpikir apa? Apakah kita cukup bawa 1 botol untuk kita bisa mengisi air itu? Tentu kita akan berpikir, udah perginya jauh, kalau cuma bawa 1 botol, capeknya nggak sebanding, ya kan saudara, dengan apa yang didapatkan. Air hanya sebotol, tapi capeknya, wow, sangat capek. Tapi saudara, kita akan berpikir gimana kita cari wadah yang terbesar, supaya kita bisa mendapatkan air yang sebanyak-banyaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, wadah itu bicara apa? Wadah itu berbicara tentang kehidupan kita, hati kita. Seberapa besar kita izinkan Roh Kudus bekerja, menguasai, berperan dalam hidup saudara dan saya. Itu akan menentukan seberapa besar kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan gini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya kuasa Roh Kudus yang diberikan pada seorang itu unlimited, tidak terbatas, akan mengalir terus. Yang jadi problem persoalan adalah wadah yang disediakan. Kalau aliran itu tidak terbatas, tapi kita hanya menyediakan wadah yang kecil, hati yang sempit, maka sesempit itulah saudara kapasitas kuasa Roh Kudus itu bekerja. Karena itu izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita menyediakan hati seluas-luasnya. Artinya apa? Merelakan diri, merendahkan diri untuk Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memimpin kita. Kita harus latih kebekanakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Membiasakan setiap harinya bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Nabi Yesaya berkata begini dalam Yesaya 44 ayat 33. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara, Roh Kudus akan dicurahkan seperti kepada apa? Kepada tanah yang haus dan hujan lebat kepada tanah yang kering. Tanah haus, tanah tempat yang kering itu maksudnya apa? Tanah haus, tempat kering itu ketika dia dapat tetesan air, saudara, maka dia segera resap, saudara. Bukan tanah becek. Kalau tanah becek airnya apa? Ngendon gitu. Airnya ada di permukaan. Tapi kalau tanah haus, tanah kering, ketika ada sedikit aja tetesan air, dia resap itu langsung air ke dalam tanah itu, saudara. Demikian, kalau kita mau kuasa Roh Kudus itu berkuasa dan menjadikan kita perkasa. Setiap waktu, setiap saat, berikan hati kita, hati yang haus, hati yang lapar akan Roh Kudus, akan kuasanya. Amin, saudara, akan pribadinya. Maka Yohanes 14 ayat 12, ini akan terjadi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, firman Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus mengakui bahwa kalau Anda dan saya penuh Roh Kudus, Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, kita akan melakukan hal yang lebih dahsyat dari yang Yesus sudah lakukan. Bisa bayangkan saudara, yang ngomong itu Yesus. Pribadi yang menyembuhkan orang yang sakit,
yang mengusir setan, yang membangkitkan orang mati, yang bikin mujizat pelipat gandaan roti dan ikan. Wow, dia sendiri yang bilang, kalau Roh Kudus dalam hidup kita dan berkuasa sepenuhnya atas kita, kita akan menjadi pribadi yang sangat perkasa, bahkan dapat melakukan apa yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Bayangkan ini saudara, luar biasa sekali. Karenanya bagaimana cara kita mengalami kehidupan yang perkasa dan penuh kuasa di dalam Roh Kudus. Kita akan lihat belajar dari Matius 25 ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kita tahu kisah ini adalah tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang menanti-nantikan datangnya sang raja, sang mempelai, sang tuan yang dikasihi, dihormati. Tetapi yang 5 bodoh tidak mempersiapkan minyaknya. Dan di situ dikatakan gadis yang bijaksana bilang gini, kami gak akan kasih kamu, bukan kami pelit, tapi karena nanti gak cukup untuk kami dan kamu. Artinya dua-duanya akan gak dapat apa-apa. Maka dikatakan lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bedanya yang bijak dan yang bodoh adalah gini. Yang bijaksana sudah membeli sebelum dia datang di depan tempat sang mempelai. Tetapi yang bodoh baru sadar dia butuh minyak. Itu pun harus diingetin sama yang bijaksana, beli sono gitu saudara. Kata membeli ini punya maksud apa sih? Kalau beli sesuatu kita bayar, maka ada harga yang harus kita bayar. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mau dapat minyak, kita mau dapat kuasa, kita mau dapat urapan dari Roh Kudus, kita harus bayar harga. Saudara, ini pengujiannya. Sebentar lagi saya percaya kita akan melewati masa seperti sekarang ini. Masa yang sulit, masa yang sukar. Tapi dengar saudara, ada musuh yang berbahaya sedang menanti, yaitu apa? Ketika kita sudah nyaman dengan situasi sekarang, jangan-jangan ketika kita kembali dalam kehidupan yang normal, kita mulai jadi malas. Kita nggak sesemangat dulu saudara. Tapi saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang jadi semangat, justru lebih semangat dari hari sebelumnya. Amin. Maka kita harus mau bayar harga. Harga apa yang harus dibayar? 3 hal. Yang pertama, yaitu kita bayar harga dengan punya iman yang sungguh dalam Tuhan. Karena doa yang muncul dari iman adalah doa yang penuh kuasa, saudara. Kita harus punya iman, bukan hanya percaya, yang believe, yang hanya memperkatakan, tapi yang trust, yang sungguh-sungguh memberikan hidup, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yakobus 5 ayat 15 bilang gini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit, membangunkan dia. Kalaupun dia telah berbuat dosa, dosa diampuni. Karena apa? Doa yang lahir dari iman. Jadi nomor 1, miliki iman saudara. Miliki iman. Matius 13 ayat 54-58 dikatakan setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ. Dan di rumah ibadat mereka menjadi takjub, mereka berkata dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Saudara, orang sampai terheran-heran dengan Yesus yang anak tukang kayu. Tapi karena Yesus penuh dengan kuasa dari Roh Allah, maka saudara hidupnya perkasa, hidupnya penuh hikmat, hidupnya dipakai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar sesuatu hari ini. Kita harus punya iman di dalam Kristus. Matius 13 pada ayat yang ke-58, di sana dikatakan ketika mereka tahu Yesus itu anak tukang kayu tapi dipakai dengan luar biasa oleh Allah, oleh Tuhan, mereka kecewa, mereka sedih, mereka bilang menolak dia. Sehingga Yesus bilang apa? Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ.
Karena tidak percaya mereka. Karena gak punya iman di dalam Tuhan, maka gak ada mujizat, gak ada kuasa yang terjadi. Jadi tanpa iman tidak ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. Lalu apa yang kedua yang kita bisa belajar? Yang kedua adalah kita harus penuh dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan bisa meminta apa saja dan kita akan bisa menerimanya. Kuncinya apa? Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, yaitu apa? Firman-Nya. Saudara, selama masa stay at home, apa yang saudara banyak lakukan? Baca firman atau membaca berita? Mendengarkan firman Tuhan, menonton atau menyaksikan khotbah-khotbah firman Tuhan, atau nonton drama Korea. Hari-hari ini bisnis TV online naik daun, saudara. Karena banyak orang di rumah gunakan waktunya buat nonton drama Korea, gunakan waktunya untuk nonton film-film, saudara. Tapi kalau kita pengen penuh kuasa, pakai kesempatan yang baik untuk apa? Dengar banyak khotbah, dengar banyak firman, juga baca Alkitab, saudara. Amin, saudara. Masuk dalam pujian penyembahan, saudara gak bisa nyanyi, gak bisa main musik, buka YouTube, cari ibadah praise and worship, saudara. Nonton, saudara. Nikmati, alami, nyanyi juga, saudara. Wow, ini kesempatan yang baik, saudara. Penuh dengan firman. Harga apa lagi yang harus dibayar? Tadinya baca firman Tuhan, sebelum masa ini, saudara, baca firman-Nya 1 hari 1 pasal. Sekarang punya waktu banyak, baca firman-Nya sehari 4 pasal gitu loh, saudara. Berani bayar harga. Supaya setelah masa ini berlalu, kita jadi lebih kuat. Kita menjadi perkasa lebih lagi dalam Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir, bayar harga dalam apa? Di dalam doa. Firman-Nya berkata, dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam doa, doa pribadi, demikian juga doa bersama. Di situ ada kata, hendaklah kamu saling mendoakan. Kita nggak bisa saling mendoakan kalau cuma kita sendirian. Ya kan, saudara? Kita bisa saling mendoakan ketika ada rekan, partner. Mungkin langsung di rumah keluarga kita. Tapi kalau kita yang mungkin single, yang kita kos, saudara, kita bisa telepon, bisa video call dengan saudara-saudara kita. Kita berdoa, saling mendoakan. Apa yang bisa saya doakan buat kamu ya? Oh, saya butuh pekerjaan. Kita doa. Oh, saya sedang sakit. Yuk kita doa. Saudara, kenapa kita belajar saling mendoakan? Karena tadi dikatakan, ketika kamu saling mengaku dosa, kamu saling mendoakan, di situ kuasa Allah bekerja, bukan hanya bekerja, tapi akan sangat besar kuasanya. Wow. 3 hal, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang mau bayar harga dalam apa? Dalam iman kita, berani lebih bayar harga, berani lebih percaya. Bayar harga dalam apa? Cintakan firman Tuhan, menggali firman lebih dalam, membaca firman lebih banyak, merenungkannya, mempraktekannya, saudara. Dan lebih banyak lagi masuk dalam doa. Masuk dalam menara-menara doa, masuk dalam doa pujian dan penyembahan. Jangan banyak nganggur, jangan banyak saudara menghabiskan waktu saudara hanya untuk melihat perkara-perkara duniawi. Tapi perbanyak persekutuanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua itu sudah diberikannya kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 13 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi setiap kita. Mungkin saat ini kita merasa lemah, tapi disitulah keperkasaan kita akan terima. Karena apa? Karena Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga orang akan melihat, wow,
Kenapa ya dia bisa seperti itu? Kenapa ya? Harusnya kan dia lagi sedih karena sedang kehilangan keluarga. Tapi kenapa hatinya penuh sukacita? Dia bisa mengucap syukur. Kenapa ya? Padahal usahanya lagi susah. Tapi dia justru memberkati orang. Saudara, itu semua karena Roh Kudus diam di dalam setiap kita. Dan kasih karunia-Nya yang diberikan pada kita sudah jauh dari lebih cukup saudara buat kita. Karenanya, ini satu statement saya yang sebelum kita tutup dalam doa. Hendaklah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus. Karena itu satu-satunya solusi bagi hidup saudara di zaman now. Mari kita satukan hati dalam doa. Demikian firman-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa semua kami berhak untuk mengalami keperkasaan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh mengalami kuasa di dalam Roh Kudus. Sebab itulah yang Tuhan telah perbuat sejak gereja mula-mula. Dan sampai hari ini biarlah kami sebagai gereja-Mu di akhir zaman mengalami perkara yang sama. Bahkan jauh lebih besar daripada yang dialami gereja mula-mula. Karena itu kami buka hidup kami, hati kami lebih luas. Supaya Roh Kudus terus mengalir. Kuasa yang tanpa batas itu memenuhi setiap kami. Supaya Tuhan kami bergerak dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi-Mu Bapa. Karena itu berikan kepada kami kerelaan hati untuk bayar harga. Lebih bersungguh di dalam iman. Lebih lagi cintakan firman-Mu. Lebih lagi masuk di dalam doa pujian dan penyembahan menghampiri-Mu Tuhan. Berkati atas setiap umat-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bukan hanya pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pokok-pokok doa kami. Yang pertama Tuhan, kami bawa untuk seluruh jemaat Tuhan, dipelihara Tuhan dalam hal kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang dan keluarga dilindungi Tuhan dan diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan dengan maksimal dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, juga kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan sekitarnya bisa terwujud nyata dalam hal mengatasi virus corona ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan juga kecerdasan dan juga ketepatan menanganinya dengan tepat. Khususnya untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, kami berdoa minta belas kasihan Tuhan supaya dipulihkan semua area dan aspek kehidupan melalui pertolongan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan seluruh jajaran dan para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, dan lain-lainnya ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk tim medis, dokter, dinkes, diberi kekuatan dan hikmat juga kesehatan yang berasal dari Tuhan untuk menangani semua pasien dengan tepat dan akurat. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, bahkan jemaat yang sakit. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan menolong. Dan juga kami doakan untuk yang berulang tahun dalam sepekan ini, kiranya Tuhan tambahkan kekuatan yang baru menjalani hidup setahun ini dengan rencana Tuhan dinyatakan dalam pimpinan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan kami kemudahan untuk mengatasi situasi seperti ini, di mana virus corona ini yang semakin nyata di mana-mana, tetapi kami yakin Tuhan kami semakin nyata juga mengatasinya. Terima kasih Tuhan, kiranya bisa segera berakhir virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yakin Tuhan, Engkau ingin memberkati anak-anak-Mu. Engkau ingin memberkati sidang jemaat-Mu. Itu sebabnya kami memohon kepada Engkau, biarlah Engkau curahkan berkat dari Bapa Sorgawi, dari Ayah kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus, dan selalu menyertai kami dalam Roh Kudus untuk memampukan kami mentaati Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya